Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo brother, bertemu lagi ya bersama saya di channel YouTube Mamet Brother. Jangan lupa komen, like, and share agar pembuat video ini, konten kreator ini bisa terus membuat ide-idenya lebih baik ya, dan terus melanjutkan untuk membedah buku Tudingan Miring pada Bank Syariah. Kita udah masuk ke yang ketiga ya. Kritikannya ya, Bank Syariah tidak sesuai Al-Quran dan Sunnah. Praktiknya tidak sesuai dengan digariskan syariah Islam. Apakah benar seperti itu? Yuk kita ulas buku ini. Bank Syariah tidak hanya dibela oleh Al-Quran, hadis, dan usul fikih menurut tafsiran ulama dewan, bukan ulama dewean, tetapi juga diatur secara legal formal Hukum Positif Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga Bank Syariah juga dibela oleh Umaro Dewan. Berikut ini uraiannya. Jadi pertama, dibela oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi Bank Syariah ini dibela oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Siapa sih yang harus ditaati? Yang pertama adalah Allah, ada Al-Quran. Yang kedua adalah Rasulullah, ada hadis. Dan yang ketiga adalah ulil amri, ada ulama dewan dan ada umaro dewan, seperti yang saya jelaskan di konten sebelumnya. Yang secara logika lebih kredibel dalam menafsirkan dalil Al-Quran dan rangka memberikan pemahaman pada masyarakat NKRI. Jadi secara aklamasi, ulama dewan dan umaro dewan itu lebih kredibel untuk menafsirkan Al-Quran dan Al-Hadis secara aklamasi. Di dalamnya kan banyak tuh, ada ahli hadis, ada ahli dan lain sebagainya, kan banyak sekali tuh. Dan aktivitas Bank Syariah dan Bankir Syariah dibela oleh Al-Quran dan hadis. Silahkan baca Fatwa Dasar MUI per akhir 2018 lalu, ada 125 fatwa. Uraian fatwa terkait Bank Syariah dan muamalah tersebut pasti diawali dengan penguat berupa dalil tertinggi sampai terendah. Pasti diawali dengan dalil Al-Quran dan hadis. Lanjut dalil mutafak lainnya. Lanjut dalil mutalaf. Jadi udah pasti dilanjutkan oleh dalil yang tertinggi untuk fatwa-fatwa dasar MUI. Artinya untuk Bank Syariah itu memang didukung oleh Al-Quran dan hadis, dibela oleh Al-Quran dan hadis. Nih buat Bankir Syariah, ini kata penulis ya, aktivitas Anda dibela Al-Quran dan hadis. Tetaplah fokus, tetap on the track. Menjalankan prosedur Bank Syariah, pastikan juga akidah dan akhlak Anda tercapai dengan baik. Jadi kesimpulannya untuk Bankir Syariah atau praktisi syariah, tetaplah fokus karena kita dibela oleh Al-Quran dan hadis. Kedua, dibela oleh usul fikih. Yang pertama tadi dibela Al-Quran dan hadis, yang kedua dibela usul fikih. Perhatikan fatwa DSN MUI tentang Bank Syariah dan muamalah. Semua menggunakan logika usul fikih yang runut. Memang hal ini hanya bisa diketahui oleh orang yang bersedia belajar mencermati objektivitas fatwa. Hanya bisa diketahui oleh orang yang bersedia belajar. Bukan orang yang langsung komen. Bukan orang yang langsung, alah ini seperti ini. Bukan. Tapi diketahui oleh orang yang bersedia belajar. Dalil pada fatwa DSN MUI pun runut, baik nas Al-Quran dan hadis, dalil mutafak Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas, sampai dalil mutalaf seperti urf, masalah mursalaf, dan kawaid fikihnya ada pendapat ulama klasik dan kontemporer. Masalah mursalah dan urf merupakan dua metode usul fikih yang cukup populer dipergunakan di beberapa fatwa DSN MUI tentang Bank Syariah. Jadi buat Bankir Syariah nih, kita tadi dibela oleh Al-Quran dan hadis. Sekarang kita dibela oleh usul fikih. Aktivitas Anda dibela oleh usul fikih. Tetaplah fokus, tetaplah on the track menjalankan prosedur Bank Syariah. Pastikan juga akidah dan akhlak Anda tercapai dengan baik. Itu dari penulis. Ini ada Ifam Quotes ya, penulis ya, Muhammad Ifam ya. Prosedur operasional dan bisnis Bank Syariah sudah ditata merujuk berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis dengan metode usul fikih yang valid. Itu Ifam Quotes. Ketiga, dibela fatwa MUI. Oke, kita ulang lagi. 1. Dibela oleh Al-Quran hadis. 2. Dibela oleh usul fikih. Yang ketiga, dibela oleh fatwa MUI. Berikutnya adalah kutipan Fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 tentang bunga interest faedah per 24 Januari 2004.
Ada 3 ya. Yang pertama adalah bunga itu apa, riba itu ada apa. Yang pertama ya, pengertian bunga dan riba. Ada 3 ya. Jadi yang pertama adalah pengertian bunga dan riba. Bunga itu adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang. Ini sesuai dengan Fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 ya. Yang kedua, riba adalah tambahan ziyadah tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Yang kedua tentang hukum bunga. Yang ketiga adalah bermuamalah dengan lembaga keuangan konvensional. Nanti bisa dibaca ya. Untuk Fatwa MUI nomor 1 tahun 2004. Silahkan di searching. Itu sudah jelas semuanya. Fatwa ini adalah fatwa ulama dewan dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan fatwa ulama dewan lainnya. Bukan apa-apa kata ulama dewean atau sendirian. Bukan apa kata awal dewean. Fatwa Majelis Ulama Indonesia, solusi lugas menurut fatwa tersebut adalah ke lembaga keuangan syariah. Hal ini perlu ditegaskan oleh karena tidak sedikit orang yang kampanye anti riba menggunakan fatwa tersebut namun anti lembaga keuangan syariah. Ini berbahaya. Keempat, dibela oleh ratusan fatwa DSN MUI. Oke ya, yang pertama dibela oleh Al-Quran Hadis. Yang kedua dibela oleh usul fikih. Yang ketiga dibela fatwa MUI. Yang keempat dibela ratusan fatwa DSN MUI. Berikut ini adalah daftar 125 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN MUI tentang bank syariah, keuangan syariah, dan muamalah terkait lainnya sejak tahun 2000 sampai dengan akhir 2018. Jadi banyak ya untuk dasar fatwa-fatwa di sini. Jadi rekan-rekan bisa lihat di sini, brothers semua bisa lihat di sini ya. Di sini ada kontrak investasi efek, pedoman penyerahan jaminan syariah, tentang perdagangan komoditi, semua ada di 125 fatwa ini. Tentang tabungan, deposito, giro. Penandatanganan fatwa ini sejak tahun 2000 sampai dengan akhir 2018. Total ada 125 fatwa DSN MUI tentang bank syariah, lembaga keuangan syariah, dan muamalah. Siapakah para penandatangan fatwa? Penandatangan fatwa ini tentu cuma 2 orang, yakni ketua dan sekretaris. Meskipun fatwa adalah fatwa ulama dewan, patut kita cermati siapa yang diangkat menjadi pimpinan tertinggi dan ulama dewan. Dan tanda tangan fatwa. Nih, saya jabarin ya, untuk 126 fatwa bank syariah muamalah itu 12 fatwa ditandangi Profesor Kiai Haji Ali Yafi, 77 fatwa ditandangi Dr. HC Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfudz, 1 fatwa ditandangi Dr. Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfudz, 6 fatwa ditandatangani Profesor Dr. Din Samsudin, PLT Ketua MUI, 30 fatwa ditandatangani Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Perhatikan fatwa DSN MUI dan fatwa MUI terkait bank syariah dan muamalah tersebut selalu ditandatangani oleh Ketua MUI yang adalah Rais M. Syuriah PBNU. Ya, NU, ayo warga NU sudah tahu, hanya ada 6 fatwa DSN MUI yang ditandatangani oleh orang yang adalah Ketua PP Muhammadiyah saat itu, oleh karena menjadi pelaksana tugas PLT. Pada saat wafatnya Kiai Sahal Mahfudz sampai terpilih Ketua MUI baru, tetap saja adalah Rais M. Syuriah PBNU. Adakah fatwa lain? Tak kalah akal, saat ini sebagian ustadz sebelah yang mendirikan ulama dewan tentu saja bukan ulama dewan khas ulil amri. Nah, gimana dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh ulama dewan lainnya? Jelas, fatwa tersebut boleh saja dijadikan sebagai bahan bacaan atau rujukan. Semua mengerucut ke fatwa DSN MUI. Semua mengerucut ke fatwa DSN MUI. Jika Anda bermuamalah di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan lembaga-lembaga keuangan syariah, maka rujukannya adalah DSN MUI karena kita ada di Indonesia. Silakan menjadi fatwa level lokal, regional atau internasional tersebut sebagai bahan bacaan atau bahan rujukan pribadi atau rujukan bagi organisasi masyarakat ormas terkait. Namun ketika sudah terkait dengan aktivitas muamalah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka rujukan legal formalnya adalah fatwa DSN MUI yang jelas sudah dipositivisasi melalui UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dan seluruh peraturan otoritas jasa keuangan OJK ya. Di sini Indonesia, DSN MUI jelas tidak wajib mengikuti aturan fatwa luar negeri atau aturan fatwa internasional atau fatwa lokal. Di sini Indonesia.
Kelima, dibela oleh UU NKRI. Oke, yang pertama adalah dibela oleh Al-Quran Al-Hadis. Yang kedua adalah dibela usul fikih. Yang ketiga dibela fatwa MUI. Yang keempat dibela oleh ratusan fatwa DSN MUI. Dan kelima adalah dibela UU NKRI. Sudah ada Undang-Undang NKRI nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang mengatur seluruh panduan utama terkait bisnis dan operasional bank syariah. Jelas sudah ada aturan larangan bisnis perbankan syariah. Jelas ada larangan bagi bank syariah untuk melakukan bisnis zat haram, riba, goror, maisir, zolim, dan maksiat. Semua tercantum lugas dalam UU NKRI. Regulasi eksternal dan internal sudah serasi dengan fatwa DSN MUI. Duhai bankir syariah, Anda dibela oleh UU NKRI, legal formal, tidak liar. Yakinlah jalan Anda sudah benar. Terus patuhi prosedur yang diatur dalam SOP Bank Syariah. Patuhi prosedurnya. Keenam, diatur di pengadilan agama. Sejak tahun 2009, penyelesaian sengketa yang terjadi antara bank syariah dengan nasabah sudah diatur resmi dilakukan di pengadilan agama. Hal ini semakin memperkuat posisi bank syariah secara legal formal dalam naungan NKRI. Fatwa DSN MUI juga sudah dipositifisasi oleh berbagai regulasi. Badilak Mahkamah Agung MA juga sudah mengeluarkan kodifikasi hukum ekonomi syariah. Kontennya pun sering sejalan dengan fatwa DSN MUI. Semakin kuat posisi fatwa DSN MUI, legal formal, tidak liar. Ketujuh, dibela PBI dan POJK. Bank Indonesia membuat peraturan surat edaran beserta lampiran. Dulu sejak tahun 2000 sudah ada banyak PBI, SEBI, serta lampiran yang mengatur bank syariah. Namun sejak berdirinya OJK, fungsi pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan dipindah ke OJK. Namun BI tetap menjadi acuan perbankan syariah secara moneter. Kedelapan, dibela oleh PAPSI dan PSAK. PAPSI adalah pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia, sedangkan PSAK adalah pernyataan standar akuntansi keuangan syariah. Keduanya adalah regulasi terkait akuntansi. Ada rujukan lain namun tidak wajib diikuti, seperti AAOIV, standar akuntansi internasional. Tapi karena kita di Indonesia, kita ikut standar PSAK dan PAPSI. Akuntansi adalah representasi kesarian transaksi di lembaga keuangan. Oleh karena itu, pedoman akuntansi ini sangat penting. Disinilah kunci representasi kesarian bank syariah tercatat dan tertulis di PAPSI dan PSAK. Yang kesembilan adalah dibela SOP, Juklak, dan Juknis. Sudah ada SOP, standar operasional prosedur bank syariah, dan dirinci dalam petunjuk pelaksanaan atau Juklak dan petunjuk teknis atau Juknis. Setiap SOP, Juklak, dan Juknis ini sudah divalidasi oleh DPS DSN MUI. Khususnya SOP merupakan panduan utama bank syariah. SOP juga sudah divalidasi sesuai dengan semua regulasi yang mengatur bank syariah. Jika praktik menyimpang sedangkan SOP-nya sudah benar, maka yang salah adalah praktisinya atau dan nasabahnya, oleh karena mereka tidak taat SOP, Juklak, dan Juknis yang sudah ditetapkan. Solusinya ya mari kita ajarkan, kita pastikan agar praktisi atau nasabahnya taat SOP bank syariah. Kita yang ajarkan, yang melihat kemungkaran, yang memperbaiki, yang mengkritik, yang mengajarkan. Contoh, syariah comply NKRI. Inilah luar biasa bank syariah comply patuh terhadap aturan syariah Islam bagaimana yang tertuang dalam fatwa DSN MUI serta patuh terhadap legal formal NKRI. Fatwa DSN MUI menggunakan logika usul fikih yang baik tingkatan dalilnya runut, jelas, melakukan tasawur akurat dengan berbagai workshop bersama praktisi, regulator, pakar, akademisi, dan pihak terkait lainnya. Jelas lebih kredibel dibanding ulama dewean atau sendirian. Regulasi legal formal NKRI termasuk adalah Undang-Undang NKRI, POJK, COJK, PBI, SEBI, UUPT, dan berbagai ketentuan lainnya terkait. Selain itu, bank syariah juga harus taat SOP, Juklak, dan Juknis internal perbankan syariah. Bank syariah diawasi oleh berbagai pihak, yakni audit internal, satuan pengendalian intern, sampai dengan audit eksternal dari OJK maupun auditor luar. Pembela bank syariah dan bankir syariah itu ternyata banyak. Dari aturan syariat Islam sampai aturan legal formal Negara Kesatuan Republik Indonesia.
dari aturan syariat Islam sampai aturan legal formal Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayo ke Bank Syariah. Jadi jelas ya, untuk kesimpulannya kita itu dibela oleh 9 ya. Yang pertama adalah dibela Al-Quran Al-Hadis. Yang kedua dibela usul fikih. Yang ketiga dibela fatwa MUI. Yang keempat dibela ratusan fatwa DSN MUI. Yang kelima dibela UU NKRI. Yang keenam dibela diatur di pengadilan agama. Yang ketujuh dibela PBI POJK. Yang ke-8 dibela PAPSI dan PSAK. Yang ke-9 dibela SOP, Juklak dan Juknis. Oke brothers, jadi buat bankir syariah, jika Anda menjadi praktisi syariah, aktivitas Anda dibela oleh 9 yang dijelaskan tadi. Tetap fokus, tetap on the track. Pastikan tetap menjalankan prosedur bank syariah. Pastikan pula juga akhlak dan akidah Anda tercapai dengan baik. Jangan lupa ya brothers, subscribe, like, comment, and share. Yuk kita belajar syariah untuk perbankan syariah tentang tudingan miring perbankan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.